garis mendatar menjadi satu. Garis vertikal, garis mendatar menjadi satu. Keempat unsur menjadi satu. Bulatan lengkap, paduan mantap, logo konseling, logo konseling. Bisa kita mulai? Toto? Iya. Kita sudah janji beberapa lama ya. Baru sekarang ini bisa ditepati. Katanya tadi Anda komputer ya? Latihan komputer ya? Gimana itu latihan komputernya? Latihan komputernya ya cuma ya kayak itu aja lah. Ya. Ada pernah konseling begini atau gimana? Pernah sih, tapi di sekolah. Sekolah ya? Dengan guru pembimbing gitu ya. Nah, dan tentu Anda sudah tahu barangkali ini bahwa kita akan membicarakan hal-hal yang mungkin perlu dibicarakan oleh kita gitu ya, dari Anda. Dan pembicaraan ini ya tidak akan disiarkan kemana-mana lah ya. Anda diminta secara sukarela dan terbuka mengemukakan apa yang ingin Anda kemukakan, sehingga nanti bisa kita bahas. Sebelum kita mulai membahas sesuatu, ada ingin menanyakan sesuatu atau gimana? Atau mau langsung aja? Mana yang lebih bagus? Itu saja. Langsung aja lah. Langsung aja ya. Oke, baik. Silakan. Gimana? Apa yang terasa? Kemarin ini saya sudah coba konseling dengan Ibu Cice. Lalu waktu itu membahas tentang apa yang sebenarnya itu yang mengganggu dari pelajaran saya sendiri, apa mental apa yang itu. Lalu waktu itu saya juga membicarakan masalah mungkin yang akan saya bicarakan saat ini. Sebetulnya untuk masalah belajar ini kadang-kadang saya berpikiran untuk mencari sesuatu yang lebih. Misalnya saya di sekolah lumayan menghandle beberapa organisasi. Oh, hebat ini. Jadi iya. rasanya agak terobsesi ke sana. Sampai-sampai pelajaran sendiri bisa dibilang tertinggal gitu. Kalau di sana kan di SMU 2 seandainya yang nilai itu kan diperhitungkan juga dengan absen. Iya. Kalau seandainya kita tuh udah jarang masuk, berarti absen kita kena. Nilai kita otomatis rendah, walaupun sebagus apapun nilai kita. Nilai mata pelajaran itu ya. Jadi ditambah dengan itu, kan lebih baik kan dihitungan aja lagi, tidak diusahakan benar gitu. Karena sudah ada faktor X keluar yang bisa menjatuhkan gitu. Oke. Misalnya apa yang terjadi selama ini? Anda berat ini di sini dirugikan. Apa contohnya? Nah, contohnya gini. Kemarin ini kami lomba Di sekolah ya? Di sekolah untuk membawa untuk keluar gitu. Jadi itu yang namanya pramuka, saya di pramuka juga termasuk.
perlu menghandle untuk latihannya. Ya, ya, ya. Karena saya Lomba apa ini? Lomba pioneering waktu itu yang diadakan di Ranting. Nah, karena itu tentu otomatis saya jarang masuk. Karena latihan tersita. waktu tersita juga, tenaga tersita. Ya. Jadi pula dia latihannya waktu itu jam 9 gitu. Di pas proses belajar langsung keluar. Itulah contoh. Nah, keluarnya itu atas izin guru yang mengajar atau gimana? Atas izin guru yang mengajar. Saya tuh menyatakan, Bu, ada gini, saya minta izin keluar. Ya silakan kata. Nah, itu ketika diizinkan itu Anda dianggap masuk atau dianggap izin atau dianggap apa atau dianggap apa dari kehadiran di sekolah? Biasanya izin gitu. Biasanya izin. Cuma ya kita nggak tahu lah gimana sistem guru tuh. Berapa lama Anda itu latihan pioneering? Pioneering itu latihannya sih cuma seminggu. Cuma yang nama banyak organisasi yang dihandle kan, yang diapakan. Jadi kita juga otomatis sering-sering keluar juga. Ada pioneering, ada apa lagi? Biasanya kan di sana kadang-kadang kita ada suatu seperti misalnya kemarin nih ada Pusmus Panitra, ada Mugus, banyak lah istilah kayak gitu, pernah PW gitu. Jadi kayak gitu tentu ya kita sebagai sekarang ini kan masa transisi di sana, di kepengurusan sana, jadi kita yang megang sementara. Oh, ada ketua OSIS gitu? Bukan, ketua pramuka sebetulnya udah kelas 3, jadi terlalu sibuk. Kita yang kelas 2 kita yang bantu. Jadi kayak gitu. Jadi kadang-kadang pun kita bukan hanya di sana, juga di luar pun ada. Jadi di luar tuh ya istilah tuh senang juga di sana gitu. Jadi pas pulang gitu biasa udah malam, udah gimana. Itu lihat buku tuh pun udah malas. Lagi dengan data besar kan, udah malas cepaan aja buku cium gitu. Tahu-tahu waktu ulangan? Waktu ulangan ya kita belajar kilat gitu. Jawaban sih rasanya cukup bisa. Cuma ya tentu hasilnya tidak maksimal. Karena ditambah dengan udah belajar yang kurang, ditambah dengan absen mengurangi, tugas jarang buat, klop deh. Misalnya pelajaran apa itu yang sebetulnya Anda bisa itu tapi ternyata nilainya rendah, apa itu? Contohnya seperti bahasa Indonesia, lalu kita coba ke matematika rasanya bisa, ke fisika, itu ternyata nilainya nggak memuaskan. Berapa itu? Untuk bahasa Indonesia aja dapat 7, matematika 7, fisika 6. Padahal anda sebenarnya bisa lebih dari itu. Rasanya bisa. Nah, bisa mencapai lebih dari itu kalau bagaimana? Rasanya kalau ditambah waktu, kalau apa atau gimana? Rasanya kalau bisa lebih dari itu tentu aja waktu harus lebih. Itu udah otomatis karena kita kekurangan waktu. Lalu selain itu pun rasanya bukan kegiatan yang absen tuh harus memadai. Istilahnya kayak gitu kalau mau nilai. Kata wali kelas tuh begitu. Atau bagaimana tentang absen ini? Tentang absen ini sudah diumumkan gitu secara universal. Sudah diumumkan ketika guru itu masuk. Pertama kali beliau udah mengatakan demikian. Oh, nilai itu ditambah dengan nilai tugas, nilai ulangan dan absen dibagi 3. Yang antara 3 itu aja kita udah 2 kurang. Kalau absennya itu atas nama izin gitu dan ada tugas yang jelas, tidak dipertimbangkan. Itu yang belum tahu. Setiap kita keluar selalu izin gitu. Kita jarang juga apa gitu. Apa sekali ada kan, tapi itu pun sakit. Diberitakan sakit. Yang paling parah itu kan alfa. Alfa itu tidak masuk tanpa pengetahuan. Yang kedua sakit. Nah, itu tidak masuk tapi alasannya jelas. Yang ketiga izin, tidak masuk dan diizinkan. Nah, Anda kan termasuk yang ringan sekali sebenarnya, kan? Tidak termasuk yang parah. Pernah yang parah ini Anda? Pernah. Nah, ini kalau yang ini barangkali Anda rela atau gimana gitu ya? Ya udah kena keseringan kayak gitu, ya udah malas aja gitu. Malas aja lagi masuk, ya udah di rumah aja. Tapi dulu tuh Anda atau sekarang ini enggak? Sekarang ini di Cau 2 belum jadi akan.
akan dilalui ini kan paling parah, paling parah dan sakit izin. Nah, barangkali kalau kebanyakan yang sini tentu tidak separah ini. Jadi bagaimana pengetahuan Anda tentang pengaruh yang tidak terlalu parah ini kepada Nida? Entah nampaknya sama aja. Masalahnya gini, misalnya kan kita izin gitu di jam itu misalnya jam kedua kita izin. Itu kalau misalnya latihan gitu itu lama, kadang-kadang sampai pulang, atau rapat kadang-kadang sampai pulang. Lu nggak mungkin pula kita kan mungkin minta cuma surat untuk masuk kembali, atau cuma khusus izin sama ibu tuh pergi. Nanti ketika tukar itu entah kenapa untuk tahun ini ya, entah kenapa saya juga nggak tahu. Biasanya kalau teman-teman saya yang dulu di kelas 1, kalau saya keluar minta izin sama ibu tuh, lalu datang ibu baru, mereka tahu gitu. Langsung bilang, oh mari bu, sana bu. Tapi tiba sekarang nggak ada, mereka cuma bilang nggak tahu bu. Jadi entah ibu tuh buat alfa atau ibu tuh buat izin, saya nggak tahu juga. Nah di sini bagaimana peran ketua kelas? Itulah. Ketua Itu kelas kan ada. bisa itu, bang ketua kelas bilang ya bahwa saya di sini. Selama ini ketua kelasnya gimana? Yang kelas 1 sih bukan dari ketua kelas, yang spontan gitu mereka tuh. Oh anak-anak yang lain. Ya. Oh, misalnya itu orang kalau OSIS bu, Waktu jelas. kelas 1. Untuk kelas 1. Ya, Di sekarang? kelas 2 nggak ada mereka bilang kayak gitu. Kok banyak bilang nggak tahu aja. Barangkali karena cabut 1 jadi belum kompak gitu. Enggak, ini teman nih masih teman yang lama. Karena kan di kelas unggulan. Di kelas unggulan ini banyak dari siswa-siswa unggulan yang lama gitu di kelas 1. Atau bersaing untuk saling menjatuhkan. Saya kalau persaingan sama saya ya enggak, bukan gitu. Persaingan tuh urusan remeh gitu, bagi saya. Oh tuh ya. Gimana remehnya? Kalau pelajaran tuh, kalau misalnya bersaing dalam pelajaran, itu orang bodoh. Mengapa? Karena kalau misalnya seorang itu pintar, itu terpacu untuk lebih pintar daripada dia. Iya. Tapi bukan dengan cara bahwa kita harus dempet-dempet itu, enggak. Cari bidang yang lain yang bisa kita kuatkan. Sehingga dia sendiri yang misalnya dia juara 1 bidang ini, lalu melihat kita, dia pun angguk. Nah, ternyata sama-sama gitu, saling bersaing. Nggak ada rasa respect gitu. Antara itu nggak ada rasa respect. Kalau sekarang situasinya mereka tahu sebetulnya ada OSIS atau apa. Rasanya tahu. Tapi dibilang tidak, nggak tahu kemana dia. Gitu. Kayak gitu. Nah gimana Ya itu? selama saya dengar tuh kayak gitu. Hmm. Yang tiba teman saya lapor gitu kan, kamu dibuat apa? Dibuat ini kan? Saya gimana lagi? Terserah mereka kan. Mereka yang punya hak untuk gimana. Bagaimana itu kalau itu termasuk dalam satu strategi persaingan? Kalau mereka yang bersaing, saya nggak bisa bilang apa-apa. Jadi dari diri saya pribadi, saya nggak pernah untuk berusaha untuk lebihnya tuh secara yang gitu. Saya biasa untuk mendalami suatu hal gitu. Ya. Sehingga yang lain pun tahu. Kalau hal itu memang terjadi di kelas Anda gimana? Nggak masalah. Hah? Bagi saya sendiri nggak masalah. Anda dirugikan atau gimana? Di satu pihak kita memang nggak datang, memang keluar gitu. Cuma sebetulnya sih juga termasuk dirugikan. Tapi walaupun demikian, kita pun sadar gitu, kita pun sering keluar. Pas saat itu nggak melapor sama guru yang sedang mengajar, mungkin melapornya pas mau keluar. Nah, soalnya hadir pakai izin di Alpakan itu kan tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Nah, Bagaimana sikap Anda terhadap sesuatu yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya? Tidak, memang tidak hadir, tapi bukan alfa. Kok dialpakan? Gitu. Bagaimana Anda bersikap terhadap hal seperti itu? bagi saya tuh ya biarkan aja. Anda dirugikan? Walaupun dirugikan kan cuma masalah nilai. Itu saya pikir biarkan aja. Anda rela itu? Nggak masalah. Nah, rela itu ya, Rela biar aja. Oke. Dalam keadaan yang rela seperti itu, kerugian-kerugian yang akan datang berasal dari kerugian-kerugian ini ada apa enggak? Atau gimana? Kalau kerugian jelas banyak. Nah. Yang awalnya aja seperti kemarin yang cowok 1. Kita mundur dari ranking 4 sampai ranking 2. Yeah. Tapi dari belakang ranking 2 terakhirnya. Dari ranking 4 di atas Sampai ranking 2. Ya, kita di bawah ranking 2-nya.
Kalau sudah kayak gitu berarti kan kita seperti dijelek-jelekin orang, pandangan umum. Ya, ya, ya. Seperti itu salah satunya. Terus salah dua, nanti guru tuh udah beda aja gitu. Nanti apa sepertinya nembak kita terus. Nah kita sering keluar gitu kan. Ya. Kayak gitu lah. Kerugian yang nampak itu juga orang tua, masalah orang tua. Takut juga. Bagaimana Anda menyikapi keadaan seperti itu? Dari nomor 4 sampai nomor 2 dari bawah. Bagi saya pribadi itu bukan masalah. Karena kalau pandangan umum mereka cuma memandang gitu. Mereka nggak tahu ya sebenarnya. Jadi saya selalu menyingkirkan pandangan umum. Sama orang tua kita cuma untuk memberikan penjelasan. Sama guru kita cuek aja. Bagaimana sikap orang tua tentang keadaan yang wah itu? Ya beliau sempat marah. Cuma dengan memberikan pengertian, sedikit trik-trik, kira ya selamat. Bagaimana triknya? Kita kembali kepada kenyataan gitu. Bahwa gimana sistem pendidikan itu sebenarnya di SMU 2. Kalau misalnya kita memajukan seperti nilai, mungkin yang terangkat tuh dikit karena tidak didukung dengan tugas dan juga tidak didukung dengan absen. Jadi sama aja dengan istilah itu kita berusaha mengangkat, tapi barang itu terlalu berat untuk diangkat karena banyak dua penyangga yang menyangga barang ini sehingga tidak bisa terangkat. Ada sesuatu yang sangat berat untuk Anda untuk diangkat. Rasa demikian, walaupun kita udah berusaha gitu mengangkat, misalnya talinya kita angkat kuat. Dan Kan secara ada konkret penyangga. apa? Secara konkret apa yang terlalu berat Anda angkat? Yang terlalu berat diangkat tuh masalah absen. Itu nggak mungkin kita bisa gimana gitu kan sama guru. Tuh masalah absen kan juga masalah tugas gitu. Tugas saya jujur sering nggak ngumpul. Nah ketika guru itu masuk misalnya memberikan tugas, kebetulan nggak tahu, pulang malam, ya udah habis. Tugas harus dikumpulkan besok atau mata pelajaran itu berikutnya gitu. Iya. Oke, mengenai absen, kemungkinannya bagaimana kalau Anda membicarakan di dalam kelas Anda supaya kawan-kawan atau ketua kelas gitu ya, memberikan keterangan yang sebagaimana mestinya, tidak dialpakan. Seperti yang mungkin Bapak tadi udah nyentuh ya, bahwa ini mungkin suatu trik untuk persaingan yang tidak sehat. Nah itu dia. Kalau suatu trik dengan persaingan tidak sehat, gimana kita mau bicara dengan orang tersebut? Dan kan mereka untuk bidang itu berusaha menjatuhkan kita. Walaupun sih nampaknya itu sia-sia aja untuk diberitahukan. Sebetulnya dia kan udah tahu, gitu. Kalau melalui ketua kelas gimana? Ketua kelas kan semacam pejabat lurah dari kelas ini yang mempunyai tanggung jawab tertentu. Benar. Tanggung jawab itu kan kalau bagi orang awam ya, kan ketua kelas itu biasa awam. Tanggung jawab bagi orang awam itu tuh nampaknya remeh. Lebih penting pula tujuan dia itu. Oh jadi ketua kelas ini yang justru main? Bukan gitu. Mereka bersama-sama. Kalau sana teman-teman bilang nggak tahu, ketua kelas bilang, oh dia kesana bu, pasti ibu tuh satu suara aja didengar gitu, bilang kayak itu udah cukup untuk sebagai absen. Tapi ternyata nggak ada. Kan kita bisa ambil langsung nembaknya gimana. Nah, kalau dibikin kesepakatan di kelas itu ya tentu ada musyawarah gitu ya. Supaya kalau yang diketahui alasannya jangan diapakan. Ini menimbulkan kesadaran bagi semua siswa gitu, supaya ada kesadaran untuk mengatakan sesuatu yang sebenarnya. Kalau ada musyawarah gitu gimana kawan-kawan kelihatannya? Nampaknya susah gitu. Susah dari ya? kawan-kawan ya, nampak susah. Misalnya yang lain lah contohnya. Yang lain kalau misalnya memang ada surat, nampak suratnya aja walaupun nggak jelas dia kemana. Pak surat dari piket gitu kan, kasih sama ibu tuh. Kan surat itu kan kecil. Kalau yang di sekolah kecil. Di ibu tuh nggak nampak. Jadi ditanya Sianu kemana? Secara sama-sama teman bilang, oh izin bu. Saya pun bilang gitu, izin bu. Walaupun kita nggak jelas Suratnya apa? Suratnya apa? Walaupun kan udah dikeluarkan sekolah kita nggak tahu alasan yang sebenarnya apa. Karena memang betul surat izin, bentuknya surat izin, maka kita bilang izin bu. Nggak jelas apakah dia sakit, atau dia mau pergi ke sini, mau pergi ke sana.
contohnya tiba yang saya dengar untuk saya itu nggak ada. Apapun secara terang-terangan saya bilang sama ibu, sama guru yang sebelumnya. Nah ini kan masalah surat. Bagaimana kalau cara mengatasi antara lain dengan surat? Udah saya coba. Nah gimana? Udah saya coba waktu Anda itu. mau pergi, dan tulis surat kecil bu, minta izin sana, masukkan juga surat. Kan ada surat juga. Benar. Nah, Waktu gitu itu kan. sudah coba, saya sudah coba, tapi saya nggak tahu gimana. Apakah berhasil sampai jam terakhir atau enggak? Saya kalau keluar gitu kan, sudah bilang sama ibu tuh, lalu minta surat di piket, minta surat piket isi, lalu kembalikan lagi. Minta berhasil sampai jam terakhir tanda. Bagaimana Anda bisa mencek keberhasilannya surat itu? Kalau ngecek gimana ya? Iya. Masalah aku buka absen tuh ibu yang megang, guru yang megang. Kan guru wali kelas yang megang atau Enggak, guru per bidang. Kan Anda hari berikutnya bisa bertanya, Bu, kemarin saya izin gimana Bu? Untuk melihat hari besoknya aja ibu tuh udah kesal karena anak sering tak kata. Akhirnya tiap saya berdiri kan, ya silakan. Tahu guru tuh saya akan keluar. Tiap saya udah berdiri kan, ibu tuh udah masuk udah berdiri, ya silakan keluar. Emang sudah terkenal gitu. Terkenal tukang keluar gitu atau gimana? Kayak gitu. Nah, oleh karena itu supaya cap sering keluar ini tidak bernada negatif, kan bisa juga sering keluar itu nada positif. Berarti anak ini memang digunakan, dimanfaatkan oleh orang dengan arti bagus ya. Bahwa anak ini memang aktif, bahwa anak ini memang banyak hubungan, itu kan menjadi positif. Nah, gimana mengubah kesan negatif itu menjadi positif? Sebetulnya ibu tuh udah tahu itu bahwa yang saya keluar tuh positif. Sudah tahu. Misalnya ikut lomba, kemarin kami menang lagi. Udah tahu mereka selalu nggak bisa menerima. Itu menang itu kan dapat bonus mestinya. Ya apapun juga lah bonusnya. Ya, seperti itulah kan. Kita sudah sering keluar tuh kan, udah mengadakan suatu hal yang sifatnya positif. Ya. Pimpinan atas sekolah itu udah tahu. Pimpinan atas sekolah tiba ke guru bidangnya nggak bisa kita itu kan. Pimpinan atas sekolah seperti wakil kepala sekolah itu semua udah tahu gitu. Tahu Kegiatannya tentang apa? Oh, tentang kegiatan Anda. Setiap keluar tuh apa? Udah tahu. Ini untuk ke guru per bidangnya yang nggak bisa, yang rasanya nggak mengerti guru tersebut. Ini bingung. Dia otomatis pelajaran gitu ya disepelekan ini ya. Ini sering apa? Nah, kalau izin agak lumayan lah. Kalau alfa ini berat gitu ya. Dan Anda kelihatannya sangat susah mengatasi ini karena faktornya faktor guru dan faktor teman yang tidak mau bekerja sama. Betul. Kadang-kadang gini, guru tuh kadang-kadang juga nggak ngelihat yang saya dengar ya, kadang-kadang nggak ngelihat apakah itu alfa, apakah itu izin, kecuali sakit mungkin. Yang penting dia menghitung dari tatap muka. Apakah anak ini ada tatap muka setiap saya masuk? Itu kelihatannya. Oke. Kalau begitu kan agak tidak sesuai dengan pramuka. Pramuka kan mencintai kebenaran. Mungkin ada ikrarkan beberapa kali. Termasuk dasar dharma enggak? Dasar dharma, Mencintai kebenaran itu termasuk dasar dharma atau enggak? keadilan. Nah itu kan keadilan itu. Nah gimana? Keadilan itu sebenarnya dasarnya kebenaran. Tidak ada keadilan yang tidak berdasarkan kebenaran, kan? Ya, nah, banyak ketidakadilan itu karena orang yang bertindak itu tidak sesuai dengan kebenaran. Sehingga yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan, gitu. Nah, Anda tokoh pramuka sebetulnya di antara siswa, ya kan? Mungkin di seluruh Sumbar orang kan? Pak, saya sembarkan. Tapi salah satu sisi yang kelihatannya kurang bisa ditegakkan ini kebenaran dan keadilan. Cuma seandainya gini lah, kita debat dengan guru, ya, debat dengan masalah ini. Kemungkinan pas kita debat, cap kita berbeda lagi. Kalau tadi capnya sering keluar, sekarang capnya anak ini bandel, gitu. Lebih parah lagi nilai ini. Maka masalahnya bukan debat. Debat itu kan konotasinya jelek.
Tapi kalau bermusyawarah, usul itu tuh mungkin capnya lebih. Iya. Tentu tidak Totok saja yang maju, tapi ada beberapa kawan. Misalnya kalau Totok sendiri aja di antara sekian ratus mahasiswa, ya memang agak sulit. Yang sering keluar yang urusan gitu kan nggak banyak. Bisa dibilang di kelas tuh yang paling sering keluar ya Tok, yang lain ya bisa dibilang rajin masuk kelas, walaupun sering terlambat kadang-kadang. Jadi bisa dibilang kalau pertemuan ada terus yang sering keluar kan Tok, karena harus menghandle sekian banyak kegiatan. Di kelas lain? Di kelas lain sendiri untuk yang seperti ini nggak ada, kecuali yang mungkin yang rada-rada seimbang itu dengan sekretaris OSIS sama ketua OSIS. Itu aja. Ada yang 3 gitu. Iya. Cuma 3 dari 1.000 orang. 3 dari 1.000 orang? Wah, luar biasa ini. 3 yang sering keluar dengan urusannya positif ya, Yeah. urusan negatif banyak. Kalau urusannya positif 3 keluar, lalu mau bicarakan sesuatu dengan guru, apakah akan didengar? Ya siapa tahu, karena India itu kan angka 9 OSIS. Dia gini, Bicaranya dulu baik-baik. Seperti bicara Anda kepada saya, banyak senyumnya, gitu kan. Bisa mengeluarkan otot ya susah. udah pernah saya coba, Kalau kira saya banyak susah. senyumnya seperti ini kan enak gitu. Nah, saya susah, udah pernah saya coba mancing itu guru-guru tuh, kan cara ya banyak ketawa itu kan, nanya dikit-dikit gimana. Ini paling susah untuk menyingkirkan masalah tatap muka, paling susah bagi mereka. Tak kenapa saya bingung. Saya pernah sekali bicara sama guru BK, Iya. waktu itu sama Ibu Sulastri. Saya langsung tembak, apa gunanya itu tatap muka? Kalau ternyata di rumah kita bisa menguasai bahan itu jauh lebih baik daripada di kelas. Kalau di kelas hanya untuk masuk, lalu tiduran karena malas dengar pelajaran, bagus dia keluar, cari aktivitas lain. Saya gitu sama ibu tuh nggak bisa jawab apa-apa. Yang Anda ingin jawabannya gimana? Ibu tuh nggak bisa jawab apa-apa, waktu itu saya nembak aja kayak gitu. Saya bilang, saya kasih suatu fakta. Contohnya gini, guru mengajarkan gini, contoh fisika, guru mengajarkan yang sesuai dengan bahan SMA. Kalau saya pelajari yang untuk kuliah lebih mendalam, itu lebih baik, ya kan? Apakah itu salah? Dan bagus waktu yang digunakan untuk di sekolah itu digunakan untuk yang belajar yang lebih baik itu. Kalau jawaban yang gini begitu oke, Anda tetap datang juga, tapi saya kasih bahan tambahan. Rasanya nggak mungkin. Masalahnya guru itu sekali beri itu sekali semua. Enggak, saya misalnya gurunya agak lain ini. Saya tahu sebagai guru Anda nak pintar, Anda udah mau sudah Bu, nih baca apa? Kalau Gini ya, yang di buku paket saya kurang setuju. Gitu. Wah. Yang di buku fisika paket tuh kurang setuju. Kenapa? Karena materinya itu terlalu mendalam. Di sana pun udah selesai disuruh baca ini sama aja dengan baca sesuatu udah beda bahan, cuma tetap kurang dalam. Tapi kalau kita baca yang buku universitas ya, yang saya punya tuh pengarangnya lupa, pengarang luar dari Boston Amerika, tapi udah diterjemahkan di bahasa Indonesia. Itu kalau baca itu lebih mendalam. Ini kan nggak mungkin pas pelajaran punya buku tuh ya? punya. Wah, hebat ya. Ini nggak mungkin kan pas pelajaran ibu tuh kita bawa waktu kita baca, guru tuh pasti ngamuk. Udah pernah saya coba, guru tuh pasti ngamuk. Jadi bagusnya itu jadi untuk apa orang tuh ke sekolah? Cuma untuk duduk gitu, dengarkan ibu tuh gitu ngomong. Entah ya pikirannya di situ tanda apa lah. Kan gitu. Kalau sedang mempelajari suatu bahan, guru sedang mempelajari suatu bahan, Anda sudah tahu. Terus Anda mempunyai bahan yang lain di meja menjaga gitu. Guru marah. Bukan, misalnya gini, guru sedang menerangkan, kita misalnya udah tahu gitu. Untuk kita mencari suatu kesibukan lain Ya. yang sifatnya tuh mungkin menambah. Itu kita membaca buku tuh, sedangkan guru menerangkan. Biasa saya langsung dicap tuh. Kemarin ini udah pernah coba. Mereka yang lain buat catatan. Terus untuk saya enggak. Saya tahu. Oh, Anda nak mencatat. Anak-anak mencatat. Saya tahu. Kalau saya mencatat, ini namanya sesia. Di rumah ada lagi yang mirip kayak gini. Mungkin lebih baik. Saya nggak mencatat. Saya cuma duduk, perhatiin. Itu udah saya perhatiin gitu. Nggak mencatat. Langsung saya dicap. Dimarahin. Nggak mencatat gitu kan. Untuk kebetulan nilai saya kurang bagus waktu itu. Kurang bagus tuh karena masalah kalkulator. Dan pinjam di belakang susah.
Nah, lalu Pelajaran harus ujian atau apa harus pakai kalkulator. harus pakai kalkulator, kebetulan kita nggak bawa. Iya. Jadi perhitungan lama waktu habis. Kebetulan nilai kita bukan dibilang bagus sekali sih, enggak. Dibilang enggak bagus. Kalau untuk rata-rata teman tuh udah normal gitu. 7. Untuk rata-rata yang lain 7 atau 8? udah umum lah gitu. Bahkan ada yang lebih rendah, bahkan banyak yang lebih rendah. Kalau ada dibilang tingkat atasnya ada, tapi kita Tidak paling seperempat rendah. lah dari atas. Seperempat dari atas. 75% lah gitu dari atas ya. Ya, kalau perbedaannya kan. Tapi kita pun udah ditembak dulu gara-gara gini, gara-gara nggak mencatat gini. Dan sebenarnya nggak ada kaitannya. Itu contohnya. Padahal itu bukan karena nggak mencatat aja. Lagi karena kalau tidak memperhatikan, tidak mencatat tambah lagi, cuma membaca buku, pasti gimana? Apalagi kalau kerjanya gambar gitu ya. Kita nggak bisa menggambar. Nggak bisa menggambar. Oke, baik ya. Jadi ada masalah-masalah yang dengan guru Anda nggak bisa langsung mengatasi gitu ya, karena sangat tergantung kepada maunya guru gitu ya. Dan apa kalau Anda dialogkan itu sepertinya Anda gimana itu? Dialogkan dengan guru. Susah. Dialog jalan terus, tapi nilai tetap. Oke. Kayak gitu. Nah, oke, tadi kan kita membicarakan masalah absen gitu ya. Masalah absen. Nah, ada satu lagi yang Anda berat mengangkat, masalah tugas. Ya, nah, tugas dimana karena Anda banyak waktu di luar kelas yang kebetulan ada guru yang mengajar, Anda tidak ikut, masih tugas, Anda tidak tahu. Selama ini Anda mengatasinya gimana? Kalau nggak kumpul tugas ya udah, biarin aja nggak kumpul. Itu barangkali akan sering terjadi lagi gitu ya. Kan gitu. Dan belakangan ini pun nggak terjadi. Nah, itu kan masalahnya bagaimana kita bisa mengantisipasi sehingga setidak-tidaknya kejadian itu akan dikurangi gitu. Gimana kira-kira ada sesuatu yang mungkin dilakukan? Kita udah coba berusaha. Gimana? Seandainya kalau dulu kadang-kadang ibu tuh beli tugas sudah tahu gitu. Cuma karena waktu nggak ada karena banyak di luar, kadang-kadang sampai 10 malam, jam 10, jam 11. Jadi kita nggak sempat buat. Nah, itu. Dan sekarang ini udah berubah taktik baru. Taktik siapa? Taktik saya. Anda ya. Walaupun udah mencoba, walaupun sibuk, kita coba juga buat PR. Walaupun dengan sistem kilat. Berarti nggak ada. Kiranya faktor luar yang lagi mengganggu. Faktor apa? Faktor luar yang lagi. Faktor apa itu? Yang kalau ada tugas kita nggak tahu. Kalau ada tugas kita nggak tahu, itu kita kelabakan. Nah, kalau nggak tahu mau apa kan? Iya. Ternyata kumpul. Kadang-kadang orang kumpul tugas, kita pun lagi di luar gitu. Nah itu juga faktor udah selesai tugas itu, udah rampung, udah bagus. Ketika orang kumpul, kita kebetulan ada urusan keluar. Kita nggak tahu kan? dikumpul, nggak tahu bahwa tugas itu dikumpul pada saat itu. Kadang-kadang terjadi barangkali orang mengumpulkan tugas kita jadi bengong juga loh. Ada tugas rupanya gitu. Ya itu pun sering juga kayak gitu. Ada tugas rupanya. Seperti kecolongan aja dia. Nah, untuk mengatasi ketidaktahuan ini gimana? Nampaknya paling efisien, nampaknya kalau kita keluar nampaknya nelfon. Mungkin efisien. Nelfon siapa nih? Misalnya nelfon teman. Nah, kemungkinan ada nggak teman yang bisa gitu, artinya bisa diajak kerjasama dalam arti baik gitu ya. Ini kan memberitahu teman, ada tugas loh, Toto, ini kan kerjasama baik gitu. Tapi sebaik itu dulu. Kalau teman sekolah yang di sini, yang kalau kerjasama kayak gitu, ada tugas dia bela-belain nelpon dulu. Mungkin kalau kita nelpon mungkin ada. Nah, ada ya Anda lah yang nelpon, Anda yang butuh kok. Ya, mungkin kadang-kadang nggak ingat pula kan. Nah, kalau pacar Anda itu barangkali dia yang menelpon itu. Berapa jam belum? Itu salah itu. Yang di kelas itu mungkin sudah punya tempat lain. Tapi yang di kelas itu, ya kan? Nah, ini salah satu cara. Anda nelpon, misalnya
pulang jam 8 sehingga ya, agak kasih lah telepon siapa tadi ada tugas nggak, tentu ini kawan yang bisa dipercaya. Saya kira dari berapa 44 setidaknya satu pasti ada yang bisa diajak kerjasama yang bagus, saling memberitahu ya udah usah isinya. Kalau tahu kerjasama dalam isinya tentu itu tidak bagus, tapi kerjasama bahwa ada tugas besok dikumpulkan ini itu kan bagus. Nah gimana kemudian itu toh? Saya pikir anak seaktif ini pasti mampu mencari ini. Cari sih bisa. Cuma kadang-kadang ya, mungkin ini juga masalah obsesi. Gara-gara kita mengobsesikan sesuatu, karena pelajaran itu sendiri udah malas kita sentuh. Oh itu sisi lain. Sisi lain dari ini kan, sisi pribadi. Oke, kan ini sisi ada orang yang bisa saya tanya. Ada. Kira-kira berapa orang di situ? Sebut namanya. Yang kira-kira oke itu. Sebetulnya kalau kita nembak kayak gitu, mereka nak berani untuk menunjukkan persaingan yang nggak sehat. Kita biasa kalau misalnya kita tanya langsung open gitu. Nah, itu kan keseluruhan. Justru dari sini kita kembangkan kerjasama. Dan Anda pasti juga mau kan kerjasama yang bagus itu. Menunjukkan tugas. Kan Anda kan mau juga, atau Anda sebetulnya ikut bersaing juga gitu. Masalahnya gini, bukan kita nak mau menunjukkan tugas, kita sendiri nggak buat gitu, jadi kita pinjam orang punya buat tugas. Nah ini yang jelek. Itu namanya menembak di atas kuda. Misalnya gini, Kudanya tidur lagi. misalnya gini, misalnya yang buat satu gitu kan, yang buat satu di kelas anggaplah 3, kalau Sunggul kan 3, yang lain tuh pada kopi semua tuh. Nah itu yang namanya istilah gitu. Kalau keburu itu kan kopi, kalau tak keburu habis. Itu yang nggak bagus. Saya sebagai guru juga nggak setuju itu. Itu kan mencemek namanya. Benar, tapi karena kondisi kayak gitu, kondisi teman-teman kayak gitu, ya kita lihat aja. Udah pas kebetulan nggak buat, salin aja. Ya, nah kalau saya pun guru, saya marah juga gitu. Kenapa mereka bisa berpikir demikian? Karena tugas itu sendiri sebetulnya nggak membutuhkan pemikiran. Tugas itu nggak membutuhkan pemikiran. Banyak tugas yang tidak membutuhkan pemikiran. Misalnya tugas-tugas sejarah, nggak membutuhkan pemikiran. Mata pelajaran sejarah. Nah, misalnya contohnya tugas biologi nggak butuh pemikiran. Lalu kalau nggak butuh pemikiran, buat apa kita susah-susah kan gitu? Tugas bahasa Inggris nggak membutuhkan pemikiran. Nggak membutuhkan bagaimana? Tugas kok nggak membutuhkan pemikiran bagaimana? Gini, kita nggak mendapat, misalnya saya mungkin orang yang lebih senang menggunakan otak ya, yang ingin otak itu sendiri berkembang. Iya. Kalau misalnya tugas itu sifatnya tuh mencari, sifatnya tuh menghafal, tuh digolongkan tugas terakhir tuh. Menghafal. Misalnya tugas untuk mencari, misalnya tugas sebutkan misalnya ada seorang pahlawan misalnya Pangeran Diponegoro, di mana sejarah hidupnya sampai dia menentang Belanda misalnya. Terus saya paling nggak suka, nah nggak ada yang menimbulkan pemikiran. Kalau tugas-tugas yang menimbulkan pemikiran, dipicunya kita untuk berpikir, itu baru tugas namanya. Itu menurut saya. Dan kadang-kadang pula ada seperti tugas fisika. Tugas fisika disuruh buat dari ulangan bab itu semua misalnya sekitar 36 soal. Sedangkan dari soal misalnya yang sulit-sulit cuma 2-3, yang butuh betul-betul kita pikir 2-3. Jadi apa guna yang lain? Kadang-kadang yang lain tuh sama dengan yang di bawahnya, cuma nilai bertukar, cuma bahasa bertukar. Ya apa gunanya? Itu kadang-kadang saya juga mikir kayak gitu kan, cuma perbanyak tugas saja. Padahal mutunya tugas itu sendiri nggak ada, banyak tugas. Jadi itulah pemikiran saya sendiri. Jadi dari segi tidak tahu bahwa ada tugas, itu sebetulnya ada jalan gitu ya. Sebetulnya ada dengan telepon. Jadi sebenarnya itu tidak perlu menjadi masalah sebetulnya. Sebetulnya jadi masalah juga, karena kita pertimbang waktu. Seandainya kita mau telepon jam 10, at least nggak seorang tuh telepon seorang jam 10. Kan enggak. Ya tergantung kalau dia kawan akrab kita. Kan masalah keakraban. Ya kebetulan kan kita nggak terlalu akrab. Nah ya ini
dibikin akrab, sedangkan kita sendiri mereka ingin kita mengikuti mode mereka. Misalnya kumpul-kumpul gitu kan, kumpul sepulang sekolah di kafe, lu bicara-bicara. Sedangkan kita sendiri untuk waktu itu aja nggak ada. Mana kita mau akrab? Apalagi ngumpul-ngumpul tuh ya. Ngumpul untuk satu hal yang istilahnya itu kurang berguna. Aku saya mimpi rapat gitu, mimpi rapat di sini, mimpi rapat di sana. Itu aja udah habis waktu. Ikut rapat sini, ikut rapat sana. Gimana saya bisa ngumpul-ngumpul? Kayak gitu. Jadi kalau saya memperhitungkan waktu tuh udah jam 10. Nggak usah nelfon lagi. Udah jam 10 nih. Mana tahu dia tidur apa kan? Kesopanan kurang praktis. Terus saya nimbang. Iya, memang udah sampai pulang tuh. Bisa ada tugas nggak? Udah dia. Mungkin saya nelfon biar waktu ada atau tidak ada, biar aja lah. Gitu. Biar aja lah. Ya, itu kan kalau Anda berani berkorban gitu ya sudah, itu kan sudah apa namanya, sesuatu yang kita sudah berani menanggung risiko. Sebab hidup ini kan salah satu tanggung jawab itu diwujudkan dalam bentuk berani menanggung risiko. Saya menyadari itu akan ada, dan saya berani menempuh ini. Risiko datang, mungkin saya terima. Nah, kalau Anda berjiwa besar untuk begitu, ya oke, itu tidak ada masalah itu. Cuma masalahnya itu ke orang tua di luar. Nah, Kalau sekali-sekali kita kayak gitu kan, seperti kemarin ini baru sekali. Masih bisa, istilah itu kita bisa untuk mengipas sedikit gitu. Oke. Kalau udah 2 kali, 3 kali, gimana? Nah, maksudnya kita kepada orang pikirkan. tua, bagaimana Anda bicarakan kepada orang tua seperti membicarakan kepada saya? Kita ke orang tua udah dialog gitu. Cuma kan mereka mungkin sekali bisa ngerti. Kalau udah 2 kali, saya rasa nggak mau. Nah, Jadi mungkin 3 kali. orang tua mengajukan pilihan begini: kurangi ekstrakurikuler, perbanyak kegiatan atau pelajaran. Yang perbanyak itu seperti saya katakan tadi. Sebetulnya saya ke sekolah tuh istilah tuh sia-sia menurut saya sendiri. Saya ke sekolah sia-sia karena belajar mata pelajaran yang istilah tuh cuma sedikit mutunya, lalu duduk di sana diperbanyak. Kalau seandainya saya tetap bertahan di rumah, lalu saya pelajari ini, pelajari itu, itu lebih bagus daripada di sekolah. Oke. Karena saya berpikir gitu, kalau memang itu sekolah, jadi kadang-kadang orang tua nembak saya, ngapain ke sekolah? Itu dapat ijazah saya. Nah, Masalahnya di kuliah nanti kita dites, semangat maupun itu. ya. Jadi ini adalah problem anak pintar. Problem anak pintar ini. Di sekolah hanya diajarkan sesuatu yang sudah tahu, ya kan? Sementara itu kita ingin yang lebih jauh dari itu, dan yang lebih jauh dari itu tidak bisa diperoleh di sekolah. Kan gitu, ini problem anak pintar kan? Jadi dilema Anda tahu, seperti buat si malakama. Apa itu? Dilema itu satu hal yang susah jelasinnya. Karena tahu. Akhirnya tahu. Nah ini kalau betul-betul anak pintar tidak hanya tahu saja, tapi sudah bisa menjelaskan. Itu nanti itu. Kalau Anda sudah kelas 3, sudah mahasiswa, pasti Anda bisa menjelaskan dengan lebih bagus ya. Ya, kesana susah, kesini susah. Gitu. Dilema gitu. Seperti buat si malakama dimakan. Salah, ibu mati, tidak dimakan, salah juga, bapak mati. Nah, sekolah susah, tidak sekolah, apalagi? Nah, sekarang masalah mana yang mestinya diberatkan. Kalau saya yakin nilai Anda itu tidak ada yang berat. Tidak ada yang Nah, dan tidak ada yang tidak akan menidak naikkan kelas, tidak ada. maksudnya Jadi karena satu hal lain Anda tidak naik kelas, ada? rasanya Enggak. rasanya masih bisa di Atau karena sering keluar Anda usah naik kelas aja? Gimana? rasanya Enggak ya? Oke. Nah, bagaimana kepuasan Anda dengan, taruhlah sekarang kan orang yang dilihat kan nilai, baik orang
tua, apalagi guru. Iya kan? Apalagi kawan-kawan barangkali pokoknya nilainya tinggi, dia nggak pernah keluar seperti Anda yang sering keluar, nggak peduli gitu. Orang kan nggak akan menghitungnya berapa kali keluar, berapa kali jadi ketua OSIS dan seterusnya, kan nggak ngitung itu. Padahal itu sebetulnya harus dihitung. Iya kan? Untuk memperlihatkan bagaimana generasi muda ini betul-betul berkualitas. Tapi sekarang kan, nah betul sekarang Anda sudah menyadari sendiri bahwa saya sebenarnya bisa, tapi kondisinya seperti itu, ya oke, saya terima. Atau apa? Anda ngomel atau gimana tentang hal itu? Atau berani? Sebenarnya gini, kalau kita terima kayak gitu, diterima juga, terima kan? Tapi karena faktor orang tua yang nggak pengen kan, itu kan namanya ketidakadilan, seperti yang itu, ketidakbenaran. Jadi kadang-kadang pun kita pun merasa gimana gitu. Di sini kalau kita aktif di sini, sekolah pasti kayak gitu lagi, tetap kayak gitu. Kalau kita tinggalkan yang ini, makanya siapa yang jadi ujung tombak dari situ? Siapa yang bisa menjalankan gitu. Iya. Even kalau kita tinggalkan sini, guru lain pembina marah. Guru lagi, pembina marah. Saya pikir gitu, mana bisa jalan nih? Bagaimana kalau mempergunakan, bukan mempergunakan ya, meminta kepada pembina supaya bisa mengatakan kepada guru mata pelajaran bahwa Anda dibutuhkan gini, kemungkinannya gimana? Kemungkinannya tuh kecil. Antara guru sendiri tuh sering ada konflik Dengan pembina. Guru-guru misalnya pembina kan guru, dengan guru lain, guru bidang studi itu kadang-kadang ada konflik. Menyebabkan kadang-kadang guru bidang marah sama guru pembina, dan lari ya tuh ke siswa. Kebetulan yang paling sering itu waktu itu di OSIS kan. Jadi kalau di OSIS itu kan banyak guru-guru tuh yang kurang suka sama orang OSIS. Kenapa? Karena sering keluar, itu alasannya. Nah, kadang-kadang kalau dilihat, kadang-kadang kalau misalnya konflik dengan pembina OSIS, orang OSIS pun kena juga. Pas keluar langsung nggak boleh. Gitu. Gajah sama gajah, apa? Tahu di bahasa itu? Bapak bahasa Indonesianya gimana? Gajah sama gajah berkelahi, pelanduk mati di tengah-tengah. Lihat ini, gajah kan besar tuh kan. Boleh lihat tadi ada pembina OSIS, guru ini misalnya itu, muridnya jadi korban. Apa begitu? Asal sepanjang yang saya lihat kayak gitu. Nah, Kalau sudah ada konflik, jadi kadang-kadang susah ya, pembina itu untuk bilang ke guru bidang studi susah. Nah, kalau sudah ada seperti itu kan atasannya masih ada kan? Siapa itu? Kepala sekolah. Anda kan bisa, ya jangan mengatakan, jangan melapor, jangan mengadu, jangan. Situasi ini dibawa ke pembicaraan kepala sekolah, gimana sebaiknya Pak, atau bersama-sama dengan ketua OSIS, guru pembina, gimana nih Pak, kepala sekolah, masih ada kepala sekolah. Iya sih, masa kalau gitu yakin aksesnya. Belum dicoba kok belum ya. Kalau melihat kondisi, kita kan istilah tuh orang-orang organisasi ini kan bisa mempertimbangkan segala sesuatu. Kalau melihat kondisinya, baik kondisi dalam pun kondisi kiri kanan, rasanya kalau bisa untuk sana. Nah, Anda sebagai orang organisasi itu harus semua jalan harus ditempuh. Benar, tapi kan kita harus mempertimbangkan dulu faktor X-nya. Faktor X yang mana? Sama seperti kalau batu gitu, dia batu 2 impit. Kita tahu 2 batu itu impit, lalu kita tarik juga batangnya tengah-tengah tuh. Nah, Gimana cara mau keluar batangnya tuh? Itunya makanya jangan ditarik, dilihat dulu. Anda naik dulu ke atas gunung, lihat apa ya ini. Nah, naik ke atas gunung itu artinya bicara dengan kepala sekolah. Mudah-mudahan kepala sekolah itu memang melindungi, mengayomi, kan begitu. Mudah-mudahan kepala sekolah itu kan melindungi murid, juga melindungi guru, melindungi semuanya. Kepala sekolahnya itu susah. Susah dicari. Masa? Ya kayak gitulah. Kalau kita mempertimbangkan faktor orang kita pertimbangkan bukan faktor tanggung
jawab. Nah. Kalau faktor orang kita timbangkan, kenapa kalau untuk ngomong kepala sekolah itu susah. Itu yang saya lihat. Nah kan sebagai seorang organisasi itu kita bisa menimbang seorang, Ya. agar itu bisa, apakah kita bisa masuk atau kita enggak. Nah. Itu saya lihat itu susah. Oke ya. Nah, baik, ini profil anak pintar memang gitu. Profil anak pintar, dia ingin maju, tapi selalu aja ada yang sepertinya gitu ya. Oke ya. Dia ingin maju tuh. Nah, gitu. Gitu. Nah, tetapi dia akan betul-betul pintar kalau meskipun ditarik-tarik ke bawah, enggak, dia maju terus. Saya kita anak cukup pintar itu. Makanya kan kadang-kadang pikir itu tamat SMA ini apaan lebih senang. Tamat SMA ini saya lebih senang. Kenapa? Karena kalau kita di kuliah kita lebih bebas nampak. Kita bisa lebih mencari sendiri. Ya, Dosen itu cuma memberikan istilah itu penerangan. Sedangkan kita yang mencari untuk yang kesungguhan. Jadi kan saya lebih sesuai. Dulu saya pikir di SMP mungkin saya juga terkekang gitu. Tapi di SMP saya kurang aktif di organisasi. Jadi saya agak terkekang. Oke lah, bisa saya terima. Saya pikir di SMA ini masuk ke SMA mungkin lebih baik, apalagi di negeri. Kapan-kapan negeri ini agak bebas. Ketika saya masuk berkecimpung bebas, cuma nilai pun dibebaskan. Yang mesti 9 dibebaskan 1, ya bebas. SMU 2 itu termasuk terkenal tuh. Katanya juga kan kalau di negeri ini lebih bebas. Jadi saya pernah berpikir, kalau bebas itu kita mau masuk ke kelas mau enggak kan terserah. Oh iya, itu ya Kita enggak. bisa cari di luar kan, toh tujuannya itu sama. Kalau bebas dalam arti itu ya enggak, mau datang atau tidak terserah ya enggak ada yang bebas begitu deh. Di kuliah juga enggak ada yang gitu kok. Enggak ada. Kalau di kuliah saya dapat dengar gitu. Yang penting tuh nilai nilai tes, Enggak juga. nilai kuis. Enggak juga. Banyak perguruan tinggi itu yang membatasi minimum 75%. Hadir. Sesudah itu ya perguruan begitu kan. Itu informasi yang begitu saya kira informasi berlebihan juga. Oh boleh bebas mau kuliah apa enggak, pokoknya nilai enggak. Tapi bahwa di sana belajar mandiri lebih besar peranannya itu ya perguruan tinggi. Jadi saya senangi mungkin karena waktu SMP saya belajar komputer tuh secara sendiri. Nah tahulah di Padang ini fasilitas kurang untuk pendidikan programmer waktu itu. Jadi saya banyak mungkin beli buku baca karena keseringan mungkin udah kebiasaan gitu. Jadi untuk mencari suatu ilmu yang saya kepengenin, saya biasa untuk mencarinya itu lewat buku, bukan lewat penjelasan orang. Kalau penjelasan orang mungkin cepat saya nangkap, tapi cepat juga saya hilang. Itu kebiasaan ya. Ya ini oke lah ya. Tadi yang masih agak tersisa kan kepala sekolah, guru, OSIS, orang tua. Nah, mungkin ini masih ya agak tersisa pembicaraannya yang belum agak mendalam. Saya apakah benar tuh orang tua Anda tuh menyaksikan aktivitas Anda yang sebetulnya begitu hebat atau gimana? Ya kita tahu sendiri kalau orang tua yang umum, bukan seorang orang tua yang pintar, bukan seorang orang tua yang misalnya dia tuh tamat S1 atau kuliah atau dia tuh sarjana S2 pasca sarjana, itu tuh melihat dari nilai. Dan orang umum pun gitu, mereka pun tetap melihat dari nilai. Walaupun orang tua saya tahu gitu, kok saya kemari ke sana itu dengan tujuan positif, beliau tahu. Jadi tiap saya keluar beliau nggak pernah melarang. Cuma dia selalu mengingatkan tentang nilai. Mungkin orang tua saya berbeda dengan orang tua yang lain. Orang tua yang lain tuh marah-marah gitu. Beliau enggak. Tapi saya tahu gitu, nada itu kurang enak. Nada itu bahwa beliau tuh kurang suka. Harapan-harapan apa yang tercurah kepada Anda dari orang tua? Ya nilai baik, nilai bagus sehingga bisa dapat beasiswa, masuk ke perguruan tinggi favorit. Kalau perlu tanpa UMPTN? Enggak. Pokoknya kalau PTN saya enggak. Mau swasta ya?
pokoknya terserah, pokoknya dapat beasiswa, itu tujuan dapat beasiswa. Ya. Kalau di swasta dia dapat beasiswa, atau di negeri terserah. Beasiswa itu mulainya dari nilai-nilai SNU atau nilai-nilai ketika dia sudah berada di perguruan tinggi? Kalau kita untuk masuki untuk suatu perguruan tinggi baru akan masuk, itu biasa nilai SMU yang Oh ya dilihat. tentu ya, sebagai perguruan tinggi belum ada nilainya. Ya. Dan biasanya beasiswa itu kan tidak sejak awal seperti itu. Ada yang mendapatkan sejak awal. Ya. Mama saya mungkin dikelilingi dengan saudara-saudara yang anaknya, bukan yang saudara, yang anaknya itu cukup berhasil Dalam hal itu. dalam hal itu. Nah. Bahkan 3-4 orang anaknya 3 dapat beasiswa dari pemerintah. Nah, itu riwayat keaktifannya sama dengan Anda atau gimana? Berbeda. Berbeda. Dia itu Gimana? memang betul-betul kutu buku gitu. Masuk kamar langsung baca buku, blast habis gitu. Nah, dalam hal itu bagaimana Anda menyikapi? Anda cukup bahagia dengan perbedaan itu atau Anda menyesal bahwa Anda berbeda dari dia? Bagaimana? Saya cukup puas dengan perbedaan itu. Oke, ya itu yang penting. Itu yang penting. Yang menjadi susah kan kalau kita menjadi frustrasi, sama begini, sama enggak seperti itu yang menjadikan kita merah. Kita kita cukup puas. Memang saya berbeda dari dia kok. Dan saya tidak jelek. Saya tidak melakukan yang jelek. Kecuali kalau Anda pergi-pergi itu minum ganja, narkotik. Wah, itu malah perlu ditembak kan? Kan orang narkotik perlu ditembak sekarang. kan gitu. Tapi kalau Anda malah memimpin rapat, rapatnya kan untuk rapat bagus kan? Atau rapat mau tawuran gitu. Udah. Nah ini dia. Nah kalau itu yang dilakukan dan Anda menerima risiko berbeda dari dia yang taruhlah Anda katakan kutu buku, oke memang harus berbeda. Iya kan? Iya. Ya memang harus berbeda kalau sama aja ya gimana? Nah, orang sama. Kalau saya kutu buku mungkin saya bisa lebih, tapi yang jelas kan dia tidak mempunyai pengalaman seperti saya. Mungkin rapat ini pengalaman saya. Iya kan? Nah kalau Anda bisa menerima seperti itu, ya hebat itu namanya. Saya malah mengatakan ini yang justru nanti menjadi pemuda yang bertanggung jawab, artinya bisa berguna untuk orang lain, bisa juga menerima diri sendiri, dan ternyata memang bisa belajar sendiri, bisa pintar sekali. Masalah beasiswa kan kalau orang tua setidaknya bisa membelanjai itu kan tidak itu masalah. Nah nanti mungkin Anda bisa ngebut di situ. Itu lewat SMK masuk perguruan tinggi UMPTN karena bagaimanapun juga Anda kan banyak belajar sendiri kan. Apalagi kalau time les dan sebagainya. Oke, nggak ada waktu belajar. Oke baik, sebenarnya belajar sendiri. Bisa lulus kalau mau negeri swasta. Kan di situ bisa ngebut. Ya, cuma orang tuanya kan. Betul. Ya nih. Ya maklum lah orang tua tentu mengharapkan yang anaknya begini. Kita tentu. Kalau tidak begitu orang tua apa itu namanya? Kan gitu. Orang tua tentu mengharapkan yang terbaik dari anak. Yang penting Anda kan bisa membuktikan kepada orang tua bahwa yang Anda kerjakan ini baik dan sekali-sekali tidak meninggalkan pelajaran. Yang parah kan kalau meninggalkan pelajaran. Sehingga pelajaran itu sama sekali tidak dilihat, sehingga nilainya 6 ke bawah atau 5 ke bawah. Nah, itu baru parah. Rata-rata 7 ke atas kan rata-rata. Berapa? Rata 7. Oh, 7 ya. Ya 7. 2 dari bawah untuk kelas unggul ya. Nah, itu kalau 2 dari bawah kelas unggul mungkin bisa agak 10 dari atas untuk kelas biasa. Begitulah kira-kira perbandingannya. Nah, Pokoknya kayak gitu. Cuma istilahnya gini, sebetulnya sih tanggapan guru itu udah susah untuk dihilangkan.
Jadi kalau saya pikir gitu, kalau untuk mengejar sesuatu untuk meningkatkan, itu bagi saya bisa untuk meningkatkan jadi yang 2 di bawah, jadi 2 ke atas atau 3 ke atas atau 4 dari atas, itu bisa. Seandainya kalau guru tuh bersikap netral. Ya, ya. Tapi saya takut, yang saya takutkan nih guru ini bisa bersikap netral. Lagi pula seperti tadi karena pembina, karena dari guru bidang, itu harus saya perhitungkan. Masalah saya ini akan naik ke kelas 3. Kalau saya nggak akan naik ke kelas 3 itu no problem. Karena saya akan naik ke kelas 3 mungkin saya ketemu dengan pembina. Nah, kalau saya acuh ke pembina, itu dapat lagi masalah. Ya. Kayak gitu. Ya memang masalahnya ya, murid itu kan kelihatannya agak terlalu susah untuk mengubah guru kan gitu. Iya kan, daripada kita mati-matian berusaha mengubah guru, mungkin lebih baik mengubah diri sendiri, lebih mudah. Sama dengan anak mau mengubah orang tua gitu. Itu anunya, orang tua saya harus menjadi begini. Nah, gimana? Ya lebih baik kita ya apa istilahnya, menyesuaikan dirilah kepada orang tua yang seperti itu, guru yang seperti itu. Memang kita ada jadi gimana gitu, tapi begitu situasi. Nah, yang menurut Bapak gimana cara menyesuaikannya gitu? Masa sementara pembina itu guru, ya, kemungkinan nanti bisa menjadi guru bidang studi kita dengan guru bidang studi kita sendiri. Gimana cara menyesuaikannya? Kalau kita menyesuaikan dengan guru bidang studi, pasti bertemu. Lingkaran besar, lingkaran kecil menjadi satu. Lingkaran besar, lingkaran kecil menjadi satu. Garis vertikal, garis mendatar menjadi satu. Garis vertikal, garis mendatar menjadi satu. Keempat unsur menjadi satu. Bulatan lengkap paduan